Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fitria dengan NRP 5017251003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai chapter 1 dan chapter 2 mengenai buku Earth Reveal yang secara garis besar membahas bumi dan proses-prosesnya. Selama ini mungkin kita tidak asing dengan istilah geologi, namun masih banyak sekali orang yang bertanya-tanya dan tidak paham apa itu geologi. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu geologi. Seperti yang sudah saya sajikan di PPT ini, geologi adalah studi ilmiah tentang bumi, termasuk material, struktur, proses, dan sejarahnya. Geologi yang merupakan studi ilmiah tentang bumi ini tentunya sangat menguntungkan kita, dikarenakan hal-hal seperti baju yang kita gunakan, transportasi yang kita kendarai, semua berasal dari penemuan yang telah ditemukan oleh ahli-ahli geologi yang mencari berbagai sumber daya yang ada di dalam bumi. Geologi tentunya membantu kita memahami bagaimana planet kita ini terus berubah seiring berjalannya waktu dan kekuatan apa saja, gaya apa saja yang membentuk bumi dari gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi itu. Oke. Sebagai contoh sederhana dari pensil yang setiap hari kita gunakan ternyata tidak lepas dari bahan-bahan yang berasal dari bumi. Contohnya, pengait yang berada di antara kayu pensil ini dan juga penghapus itu berasal dari zinc dan juga perunggu. Lalu untuk kita meraut pensil, itu kan juga rautannya berasal dari bahan besi. Lalu pigmen warna yang ada di pensil ini tentunya juga berasal dari mineral-mineral yang ada di dalam bumi. Lalu di atas ini juga berasal dari clay atau liat dan juga isi pensil atau ujung pensil ini berasal dari grafit, sehingga dapat memunculkan warna hitam dari pensil tersebut untuk kita menulis. Lalu manfaat apa lagi yang kita dapatkan dari ilmu geologi? Yang pertama itu adalah eksplorasi sumber daya seperti minyak, mineral, dan juga air. Kebutuhan kita akan sumber energi itu semakin besar. Tanpa ilmu geologi yang berkelanjutan, hal ini tentunya akan membahayakan lingkungan kita. Dengan ilmu geologi yang tepat, kita dapat menginovasikan teknologi untuk pengekstraksian sumber daya yang ada di dalam bumi secara berkelanjutan. Mungkin ada beberapa contoh nyata yang bisa saya contohkan, yaitu seperti Alaskan Oil, di mana pada Alaskan Oil itu kan case-nya lapisan di atas tanah itu ada lapisan esnya juga. Sehingga ketika dilakukan penambangan minyak bumi tentunya akan sangat riskan untuk es tersebut mencair dan juga menyebabkan mungkin nantinya mud flow ataupun tanah longsor. Sehingga ilmuwan-ilmuwan yang ada atau ahli geologi itu mencetuskan sebuah ide di mana membangun pipa untuk pengekstraksian minyak bumi tadi itu diberi tiang penyangga supaya tidak langsung menyentuh tanah yang ada lapisan esnya itu tadi. Selanjutnya, ilmu geologi juga sangat berguna untuk memprediksi bencana alam, khususnya bencana alam geologi. Bencana alam geologi itu sebenarnya sangat sulit ditentukan kapan
waktu dan tempat tepat terjadinya. Namun, dari pola-pola yang sudah terjadi sebelumnya, ahli geologi bisa memprediksi kapan bencana alam geologi ini bisa terjadi sehingga kita bisa melakukan mitigasi lebih awal. Nah, untuk mitigasinya sendiri itu mungkin bisa dilakukan dengan prinsip di mana kita menjauhkan diri kita sebagai manusia dari sumber bencana itu tadi. Seperti itu. Jadi manfaat-manfaat geologi itu terutama untuk memahami sejarah bumi, memprediksi bencana alam, eksplorasi sumber daya, dan juga perlindungan lingkungan. Nah, untuk itu tentunya kita perlu memahami dahulu bagaimana bumi dan isinya itu saling berkorelasi. Nah, kita selama ini mungkin tidak asing dengan istilah solar system atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan tata surya. Namun kali ini kita akan membahas bumi sebagai sistem. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa bumi adalah sebuah sistem tunggal. Padahal pada kenyataannya bumi merupakan sistem kompleks yang berkorelasi satu sama lainnya. Nah, 4 komponen utama dari sistem-sistem tersebut adalah atmosfer atau lapisan udara yang menyelubungi bumi, lalu ada hidrosfer atau lapisan air yang berada di permukaan bumi, biosfer itu adalah lapisan yang berisi makhluk hidup atau seperti kita, manusia, tumbuhan, dan juga hewan, dan yang terakhir adalah geosfer. Nah, geosfer itu sendiri adalah lapisan yang ada di permukaan bumi yang terdiri dari batuan dan tanah. Keempatnya ini terus berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga perubahan di satu bagian itu bisa mempengaruhi bagian lainnya. Jadi saling berkorelasi, sehingga ketika satunya itu terkena sesuatu pasti ada efek seperti efek domino gitu di komponen yang lainnya. Nah, interaksi antar komponen tadi itu bisa terjadi karena adanya berbagai proses di dalam dan di luar bumi. Secara umum, proses di bumi itu dibagi menjadi dua, yakni proses internal dan juga proses eksternal. Proses internal ini adalah proses yang digerakkan oleh panas dari dalam bumi, dan proses eksternal itu adalah proses yang dipengaruhi oleh gaya dari luar atau lebih tepatnya dari matahari yang menyebabkan atmosfer dan samudra itu berdinamika. Proses internal ini sendiri itu diibaratkan seperti kita memanaskan lilin atau air seperti di gambar 1.6 ini, di mana ketika kita memanaskan lilin atau air, bagian yang terkena panas terlebih dahulu di bawah sini akan bergerak ke atas karena densitasnya itu berkurang. Kenapa densitasnya bisa berkurang? Karena ketika suatu cairan ataupun suatu benda itu dipanaskan, pastinya akan mengalami peningkatan volume. Nah, massa itu sendiri akan menyesuaikan bagaimana volume dari suatu benda tersebut. Sama seperti halnya ketika suatu cairan ini dipanaskan. Dia akan bergerak perlahan naik ke atas sini. Lalu ketika dia bertransportasi ke atas, itu pastinya akan mengalami penurunan suhu juga sampai di atas sini. Sehingga ketika di atas sini dia mengalami pendinginan, densitasnya akan bertambah lagi, dia akan turun lagi menuju lapisan yang lebih panas tadi. Seperti itu. Oke.
Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu tektonik lempeng. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling mendominasi interior bumi, meskipun mantel terdiri dari batuan. Bagian ini bergerak secara perlahan, biasanya naik ataupun turun tergantung lapisan mantelnya. Lapisan mantelnya ini dingin ataupun panas seperti itu. Lapisan lainnya adalah kerak dan inti bumi. Kerak sendiri itu terdiri dari dua bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak di bawah samudra itu cenderung lebih tipis, namun ia lebih padat atau lebih berat daripada kerak benua. Kerak dan bagian teratas mantel relatif sangat keras, dan lapisan inilah yang disebut dengan litosfer. Mantel teratas di bawah litosfer itu disebut dengan astenosfer. Lapisan ini cenderung lebih lembut daripada lapisan litosfer tadi, dan ia lebih mudah mengalir atau bergerak daripada mantel di bawahnya. Hal ini diibaratkan seperti pelemas yang menyebabkan bagian litosfer itu bisa bergerak. Efek dari proses ini itu disebut dengan gaya tektonik. Nah, karena proses internal itu sangat berhubungan dengan pergerakan kerak bumi, kita akan lanjutkan ke pembahasan paling penting dalam geologi fisik, yaitu tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng itu sendiri menjelaskan bahwa lapisan bumi yang keras itu yang disebut litosfer itu tidak utuh seperti bola yang padat, tapi ia terpecah menjadi beberapa bagian yang besar yang disebut dengan lempeng. Mungkin kita bisa membayangkannya seperti kulit dari telur yang sudah direbus, tapi kulitnya itu retak. Kulitnya masih menempel di bagian telurnya, tapi punya retakan dan bagian-bagian yang terpisah, tapi ia bisa bergerak perlahan. Seperti itu untuk teori tektonik lempeng. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke contoh dari teori tektonik lempeng yang pertama, yaitu batas divergen. Batas divergen sendiri adalah tempat di mana dua lempeng itu bergerak saling menjauh. Ketika lempeng-lempeng ini terpisah, magma dari dalam bumi itu berusaha keluar naik ke permukaan untuk mengisi retakan yang tercipta dari gerakan saling menjauh itu tadi. Pada awalnya, gerak atau batas divergen ini itu terjadinya di daratan, seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini. Biasanya dimulai dari retakan di benua karena peregangan kerak tadi, lalu magmanya keluar dari retakan. Nah, retakan yang semakin besar ini menyebabkan magma naik lalu membentuk lembah panjang dan sempit. Nah, lembahnya ini dua bagian yang ada di atas lembah itu akan terus meninggi, dan lama-kelamaan lembah-lembah yang berada di sini itu mungkin terkena proses erosi atau pelapukan, sehingga dia menjadi semakin dalam dan akhirnya terisi oleh air laut dan menjadi lautan yang sempit. Ketika sudah terisi air laut, itu terbentuk lantai dasar samudra yang baru, dan saat proses pemisahan itu terus berlangsung, magma yang keluar itu mengalami pendinginan dan juga pembekuan karena terkena kontak dengan air, sehingga magma yang keluar itu tadi menjadi batuan beku atau igneous rock.
Nah, bagian tengah yang aktif membentuk kerak baru ini atau bagian punggungan ini disebut mid-oceanic ridge. Dan dia itu posisinya selalu lebih tinggi daripada lantai dasar samudra yang berada di sini. Namun batuan yang berada di mid-oceanic ridge ini tentunya lebih mudah daripada yang berada di area yang semakin jauh dari titik utama pemekaran lantai dasar samudra ini. Nah, di area batas divergen ini sering terjadi gempa kecil hingga sedang dan letusan vulkanik bawah laut. Dan proses ini berlangsung terus-menerus sehingga kerak baru terus terbentuk dan menjauh seperti sabuk konveyor yang raksasa atau conveyor belt gitu. Dan kecepatan gerakannya itu bergerak sekitar 1 sampai 18 cm per tahun atau kira-kira secepat pertumbuhan kuku manusia. Misalnya lempeng Amerika Utara bergerak perlahan menjauh dari lempeng Eurasia karena ada batas divergen di Samudra Atlantik Tengah. Oke. Yang selanjutnya adalah batas konvergen. Di batas konvergen sendiri adalah tempat dua lempeng bergerak saling mendekat dan bertumbukan. Disinilah terjadi berbagai aktivitas geologi besar seperti gempa bumi kuat, lalu pembentukan gunung berapi, dan juga pegunungan yang sangat tinggi. Batas ini itu cenderung berfungsi sebagai penghancur kerak samudra yang baru terbentuk di batas divergen, sehingga ukuran bumi itu tetap sama. Ada 3 jenis batas konvergen, tergantung jenis lempeng yang bertemu. Yang pertama ada konvergen samudra benua atau ocean continent. Karena kerak samudra itu massa jenisnya lebih padat, ia akan menyelam masuk ke bawah kerak benua, membentuk zona subduksi dan juga palung laut yang sangat dalam. Saat kerak samudra tenggelam, sebagian batuan yang meleleh menghasilkan magma yang naik ke permukaan sehingga membentuk gunung berapi di tepi benua. Contohnya adalah pegunungan Andes di Amerika Selatan dan juga pegunungan Cascade di Amerika Utara. Lalu yang kedua ada batas konvergen samudra-samudra atau ocean-ocean. Nah, di konvergen samudra-samudra, salah satu lempeng samudra yang lebih padat akan menyelam di bawah lempeng samudra yang lain dan juga membentuk zona subduksi dan busur gunung berapi di laut atau yang sering disebut dengan volcanic island arc seperti Kepulauan Alaska dan juga Indonesia. Dan yang terakhir itu ada konvergen benua-benua atau kontinen-kontinen. Nah, di konvergensi benua-benua ini mungkin sedikit berbeda daripada yang sebelumnya, batas konvergen ocean-ocean atau ocean continent, di mana karena keduanya sama-sama ringan dan tidak bisa tenggelam, keduanya saling menekan dan menumpuk ke atas dan membentuk pegunungan yang sangat besar, seperti pegunungan Himalaya yang terbentuk dari tumbukan India dengan Asia yang masih terus tumbuh hingga sekarang. Baik, saya lanjutkan. Batas transform adalah jenis batas lempeng di mana dua lempeng tersebut bergerak saling bergesekan secara mendatar, bukan saling menjauh ataupun bersubduksi. Jadi pergerakannya itu ke samping satu sama lain. Contoh
terkenal dari batas ini adalah sesar San Andreas di California dan sesar Alpine di Selandia Baru. Pergerakan di batas ini menyebabkan gempa bumi dan besar kecilnya gempa tergantung pada panjang serta lokasi patahannya. Apakah berada di dasar laut atau di daratan. Di samudra, patahan transform sering muncul sebagai retakan. Yang memotong mid-oceanic ridge secara tegak lurus. Tempat kerak baru terbentuk dan bergerak berlawanan arah. Sebagian besar batas transform memang terjadi di dasar laut, tapi juga ada yang melintasi daratan, seperti San Andreas yang sudah saya sebutkan tadi, yang menjadi batas antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Dengan kata lain, batas transform adalah jalur geser di kerak bumi yang menjadi sumber banyak gempa besar di dunia. Nah, ketika lapisan kerak benua terdorong ke atas karena gaya tektonik atau naik kembali karena penyesuaian isostatik untuk mencapai keseimbangan di atas mantel, batuan yang tadinya jauh di bawah permukaan menjadi terangkat ke atas karena kerak benua lebih ringan daripada kerak samudra. Ia mengapung lebih tinggi di atas mantel sehingga benua berada di atas permukaan laut, sedangkan dasar samudra berada di bawah permukaan laut. Setelah gaya tektonik berhenti, kerak yang sebelumnya tertarik ke bawah akan perlahan naik lagi karena gaya apung isostasi tadi. Mirip seperti mungkin kalau kita bayangkan itu kapal yang terangkat setelah muatannya itu dibongkar. Begitu batuan muncul di atas permukaan, ia akan terkena udara, air, angin, dan es. Nah, disinilah mesin panas eksternal bumi mulai bekerja. Energi matahari itu kan menggerakkan atmosfer dan juga hidrosfer. Udara panas itu naik di sekitar khatulistiwa, lalu terjadi pembentukan angin, pembentukan awan, hujan, dan salju, serta ketika proses-proses tersebut terjadi, aliran air mulai mengikis permukaan bumi. Begitu pula dengan angin dan juga gletser yang menyebabkan pelapukan dan juga erosi, yaitu proses penghancuran dan pengangkutan batuan. Contohnya seperti ketika sungai mengikis tanah di lembah, atau ombak yang mengikis pesisir pantai, ataupun gletser yang menghancurkan batuan saat ia mencair lalu bergerak. Nah, saat erosi itu mengikis lapisan atas, isostasi akan mengangkat batuan di bawahnya agar kembali seimbang, seperti gunung es yang naik sedikit saat bagian atasnya mencair. Batuan yang sebelumnya terbentuk di dalam bumi dengan suhu dan tekanan tinggi menjadi tidak stabil di permukaan sehingga mengalami pelapukan kimia. Misalnya seperti batuan beku, granit akan perlahan berubah menjadi lempung atau clay yang lebih stabil di permukaan. Bahan hasil pelapukan itu disebut sedimen, yaitu material yang lepas seperti pasir, kerikil, dan juga lumpur. Nah, sedimen ini bisa terbawa oleh air sungai ke laut, lalu mengendap atau terdeposit saat arus melemah. Nah, lapisan sedimen yang terdeposit ini lama-lama akan tertimbun oleh lapisan baru di atasnya. Lalu ia akan tertekan dan mengeras sehingga membentuk batuan sedimen. Nah, jika batuan sedimen itu kemudian terkubur lebih dalam dan terkena panas serta tekanan tinggi, ia bisa berubah lagi mengalami deformasi menjadi batuan malihan atau batuan metamorf.
Yang selanjutnya ada waktu geologi atau geologic time. Adalah rentang waktu yang sangat panjang, bahkan mencapai jutaan hingga miliaran tahun yang digunakan untuk memahami proses perubahan bumi. Berbeda dengan waktu manusia yang diukur dalam tahun atau abad, proses geologi seperti pembentukan gunung, pergerakan lempeng, dan juga erosi itu terjadi sangat lambat namun terus berlangsung. Misalnya, lempeng bumi yang hanya bergerak sekitar 1 cm tiap tahun, atau erosi yang terjadi sedikit demi sedikit itu bisa menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi. Nah, bumi sendiri itu berusia sekitar 4,5 sampai 4,6 miliar tahun, sementara kehidupan kompleks itu baru muncul sekitar 544 juta tahun yang lalu, dan manusia itu baru ada sekitar 3 juta tahun terakhir. Jadi meski perubahan geologi itu tidak tampak terlihat dalam hidup manusia, namun dalam skala waktu geologi bumi itu berubah secara perlahan namun pasti. Oke, mungkin saya akan lanjutkan ke bab 2. Di sini saya akan membahas dari subbab yang pertama, yaitu bukti dari gelombang seismik. Nah, struktur dalam bumi itu diketahui dari bukti geofisika, yaitu pengukuran yang dilakukan di bawah permukaan. Nah, bukti utamanya ini berasal dari gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi atau ledakan yang besar. Dan para ahli geologi itu memanfaatkannya untuk mempelajari bagian dalam bumi. Saat gelombang ini bergerak menembus lapisan batuan, sebagian besar energinya itu bisa dipantulkan atau direfleksikan dan serta bisa dibelokkan atau direfraksikan ketika melewati batas antara dua lapisan batuan yang berbeda kepadatannya. Dalam refleksi seismik, gelombang memantul kembali ke permukaan seperti cahaya yang memantul di cermin. Dan dari waktu pantulannya, ilmuwan itu dapat menghitung berapa kedalaman lapisan batuan di bawah permukaan. Nah, ini adalah contoh dari refleksi. Sementara dalam refraksi seismik, gelombang itu dibelokkan saat melewati lapisan dengan kecepatan rambat yang berbeda, mirip cahaya yang dibiaskan oleh lensa kacamata. Dengan memasang alat seismograf di berbagai jarak dan dari sumber getaran, para ahli itu bisa menentukan kedalaman dan sifat-sifat lapisan dalam bumi. Dari penelitian gelombang seismik inilah diketahui bahwa bumi itu memiliki kerak atau lapisan tipis di permukaan, lalu ada mantel atau lapisan batuan tebal yang ada di bawah kerak, dan juga inti yang merupakan bagian tengah logam yang menjadi sumber medan magnet dari bumi. Oke. Melalui penelitian gelombang seismik, para ilmuwan berhasil memetakan 3 lapisan utama yang telah saya sebutkan tadi, yaitu kerak atau keras, mantel atau mantle, dan juga inti atau core. Nah, kerak sendiri merupakan lapisan paling luar yang sangat tipis, dan di bawahnya itu terdapat mantel yang tebal, lalu bagian terdalam adalah inti yang bersifat logam dan menjadi sumber medan magnet bumi. Nah, hasil studi sendiri itu menunjukkan bahwa kerak samudra lebih tipis sekitar 5-8 km dan lebih padat dibanding kerak benua yang lebih tebal
di mana ketebalannya itu sekitar 20–70 km. Nah, gelombang seismik bergerak lebih cepat di kerak samudra karena tersusun dari batuan basal dan gabbro yang bermineral besi dan magnesium tinggi, atau biasanya disebut dengan mafic. Sedangkan kerak benua itu tersusun dari batuan granit dan gneiss yang kaya akan silika dan feldspar, atau biasanya disebut dengan felsik. Kerak benua yang lebih ringan itu mengapung lebih tinggi di atas mantel, sedangkan kerak samudra yang padat itu berada di bawah laut. Nah, di batas antara kerak dan mantel itu disebut diskontinuitas Moho, di mana kecepatan gelombang seismik di sini akan meningkat sangat tajam. Nah, untuk contohnya ini Mohorovicic discontinuity ada di gambar 2.5 ini. Nah, selanjutnya kita akan ke lapisan kedua, yaitu mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan tebal di bawah kerak yang sebagian besar terdiri dari batuan padat, meskipun beberapa tempat itu terdapat kantong magma cair. Nah, gelombang seismik di sini menunjukkan bahwa batuan mantel itu berbeda dari batuan kerak karena lebih padat dan keras. Komposisinya diduga itu berupa batuan ultramafik seperti peridotit yang kaya akan mineral besi dan juga magnesium seperti olivin dan piroxen. Bagian atas mantel bersama kerak itu membentuk litosfer, lapisan luar bumi yang kuat dan kaku dengan ketebalan sekitar 70 km di bawah samudra dan hingga 250 km di bawah benua. Di bawahnya terdapat lapisan yang disebut dengan astenosfer atau zona dengan kecepatan gelombang seismik lebih rendah karena batuannya mendekati titik leleh dan dapat mengalir perlahan sehingga menjadi pelumas bagi pergerakan lempeng tektonik di atasnya. Nah, mantel itu juga memiliki beberapa lapisan berdasarkan kedalaman sekitar 400 km dan 670 km yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan struktur mineral akibat tekanan tinggi, bukan karena perbedaan jenis batuannya. Jadi, secara kimiawi, mantel itu relatif seragam, tapi sifat fisik dan mineral di dalamnya itu berubah seiring bertambahnya kedalaman. Nah, selanjutnya, inti bumi itu diketahui keberadaannya dari gelombang yang dihasilkan oleh gempa besar. Jadi pada saat gelombang P atau gelombang primer merambat melalui bumi, ilmuwan menemukan adanya zona bayangan nih, atau shadow zone di antara sudut 103 derajat sampai 142 derajat dari pusat gempa. Tempat gelombang P tidak terdeteksi karena dibelokkan atau dibiaskan oleh batas antara mantel dan juga inti. Hal ini menunjukkan adanya lapisan berbeda di dalam bumi. Sementara itu, gelombang S atau gelombang sekunder sama sekali tidak muncul di wilayah lebih dari 103 derajat dari pusat gempa. Hal ini menandakan bahwa inti bumi itu tidak dapat dilalui gelombang S sehingga bersifat cair. Dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa inti bumi itu terdiri atas dua bagian, inti luar yang cair dan inti dalam yang padat. Inti ini sendiri itu diduga tersusun dari logam seperti besi dan juga nikel,
Dan pergerakan logam cair di inti luar inilah yang menjadi sumber medan magnet bumi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isostasi. Isostasi adalah keseimbangan alami antara litosfer atau lapisan padat bumi tadi dan juga atas astenosfer atau lapisan di bawahnya yang lebih plastis, di mana litosfer itu mengapung di atas astenosfer seperti kayu di atas air. Litosfer yang lebih tebal atau berat itu seperti litosfer yang lebih tebal atau berat seperti pegunungan itu akan memiliki bagian yang menjorok ke dalam mantel atau disebut dengan mountain road ini. Sebaliknya, bila berat di permukaan berkurang karena erosi atau pencairan es, lapisan tersebut akan perlahan naik kembali. Proses ini yang disebut dengan penyesuaian isostatik atau crustal rebound. Contohnya itu seperti setelah lapisan es tebal ini mencair pada zaman es, daratan yang sebelumnya tertekan itu mulai terangkat kembali hingga kini. Prinsip ini itu membantu menjelaskan bagaimana kerak bumi itu bisa naik, turun, atau menyesuaikan diri untuk mempertahankan keseimbangannya dengan mantel yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya ada pengukuran gravitasi. Menurut hukum gravitasi Newton, gaya gravitasi antara dua benda itu bergantung pada masing-masing benda dan pada massa masing-masing benda dan jarak di antara keduanya. Semakin besar massanya, semakin kuat tarikannya, dan semakin jauh jaraknya, itu semakin lemah juga gaya gravitasinya. Prinsip ini kemudian dimanfaatkan dalam pengukuran gravitasi bumi menggunakan gravitimeter atau alat yang mengukur variasi gaya tarik gravitasi akibat perbedaan kepadatan batuan di bawah permukaan. Batuan padat seperti biji logam itu menghasilkan tarikan gravitasi yang lebih besar atau positive gravity anomaly, sedangkan batuan berpori atau sedimen itu menghasilkan tarikan yang lebih lemah atau negative gravity anomaly. Nah, selain untuk eksplorasi mineral, gravitimeter juga digunakan untuk mengetahui apakah suatu wilayah itu berada dalam keseimbangan isostatik. Jika gaya tektonik itu menahan wilayah agar tetap terangkat atau tertekan, maka terjadi anomali gravitasi. Nah, dia itu bisa dikatakan anomali gravitasi positif bila ditahan ke atas dan negatif bila ditekan ke bawah. Misalnya itu ada parit samudra atau ocean trench yang menunjukkan anomali gravitasi negatif karena masih tertahan dan belum mencapai keseimbangan isostatik sepenuhnya. Nah, selanjutnya ada medan magnet bumi. Medan magnet bumi sendiri adalah wilayah gaya magnet yang mengelilingi planet kita dengan kutub utara dan selatan magnetik yang tidak persis sejajar dengan kutub geografis. Medan ini dihasilkan oleh arus listrik dalam inti luar bumi yang cair dan logam, terutama besi dan nikel yang bergerak membentuk arus konveksi dan menciptakan efek dinamo atau biasanya disebut dengan geodinamo, mirip seperti generator listrik raksasa. Nah, uniknya medan magnet bumi itu tidak selalu tetap.
dia itu terus berubah arah atau berbalik secara berkala dalam peristiwa yang disebut dengan pembalikan magnetik atau magnetic reversal. Nah, saat pembalikan terjadi, kutub utara dan selatan magnetik itu bertukar tempat. Bukti peristiwa ini itu bisa ditemukan pada batuan beku seperti lava yang mengandung mineral magnetik, misalnya magnetit, yang merekam arah medan magnet ketika batuan tersebut mendingin. Dari catatan batuan, ilmuwan mengetahui bahwa pembalikan ini terjadi rata-rata setiap 500.000 tahun sekali dan orientasi magnetik sekarang telah bertahan sekitar 700.000 tahun. Nah, selama pembalikan, kekuatan medan magnet itu bisa melemah hingga hampir nol, sehingga radiasi kosmik dari matahari itu bisa sampai ke permukaan bumi lebih banyak, meskipun tidak selalu bisa menyebabkan kepunahan besar-besaran atau kepunahan massal. Nah, yang selanjutnya itu ada anomali gravitasi atau magnetic anomaly. Magnetic anomaly atau anomali magnetik itu adalah perbedaan kekuatan medan magnet bumi dari nilai rata-rata di suatu wilayah yang diukur menggunakan alat yang bernama magnetometer. Nah, perbedaan ini bisa disebabkan oleh perbedaan jenis dan kandungan mineral batuan, terutama yang mengandung zat besi seperti magnetit. Nah, jika suatu area itu memiliki batuan dengan sifat magnetik kuat, misalnya biji besi atau batuan beku seperti gabbro, maka akan terbaca anomali magnetik positif, yaitu medan magnetnya itu lebih kuat daripada biasanya. Sebaliknya, kalau areanya itu ditutupi oleh batuan non-magnetik seperti sedimen yang tebal di atas batuan beku, itu mungkin akan muncul anomali negatif karena medan magnetnya itu lebih lemah. Pengukuran anomali magnetik ini sangat penting dalam eksplorasi geologi karena dapat membantu kita menemukan endapan biji logam yang tersembunyi atau struktur bawah permukaan seperti patahan, bahkan perangkap minyak bumi tanpa perlu menggali langsung ke dalam tanah. Nah, berikut adalah contoh gambarnya, ada di gambar tersebut, anomali positif, anomali negatif, ataupun ketika tidak terjadi anomali gravitasi. Nah, selanjutnya ada gradien geotermal. Gradien geotermal merupakan peningkatan suhu seiring bertambahnya kedalaman di dalam bumi. Rata-rata suhu itu naik sekitar 25 derajat setiap kilometer. Namun, di beberapa daerah dengan aktivitas panas yang tinggi, seperti daerah vulkanik, itu kenaikannya bisa lebih besar, dan hal ini bisa dimanfaatkan untuk energi panas bumi atau geotermal. Namun, suhu tinggi di kedalaman juga bisa menjadi tantangan dalam pertambangan dan pengeboran minyak, karena pada kedalaman beberapa kilometer, suhu itu bisa mendekati sekitar 200 derajat Celcius dan membuat peralatan logam itu melunak bahkan mencair. Nah, meski suhu meningkat tajam di permukaan, para ahli geologi itu memperkirakan kenaikan suhu itu melambat di lapisan mantel agar batuannya itu tetap padat dan tidak seluruhnya mencair. Nah, berdasarkan eksperimen dan perhitungan tekanan tinggi suhu di batas inti dan mantel itu diperkirakan mencapai
mencapai sekitar 3.800 derajat Celcius. Sedangkan di pusat bumi itu mencapai sekitar 6.400 derajat Celcius atau bahkan lebih panas dari permukaan matahari. Nah, ini adalah contoh dari gradien geotermal, di mana semakin dalam itu akan semakin panas suhu dan juga tekanan yang ada di sini. Oke, untuk sebab yang terakhir atau heat flow, aliran panas, kita mungkin sering bertanya-tanya apa itu heat flow atau aliran panas. Nah, heat flow sendiri itu adalah proses pelepasan panas dari bagian dalam bumi ke permukaan secara perlahan-lahan dan terus-menerus. Panas ini itu berasal dari dua sumber utama, yakni sisa panas pembentukan bumi saat planet ini terbentuk dari tabrakan benda-benda langit, seperti yang dikatakan di teori planetesimal, dan juga panas dari hasil peluruhan unsur radioaktif seperti uranium di dalam batuan. Di beberapa daerah, aliran panasnya itu lebih tinggi daripada biasanya, terutama di wilayah vulkanik atau tempat yang terdapat magma dan juga batuan beku muda di bawah permukaan. Hal ini karena magma masih melepaskan panasnya atau karena banyak unsur radioaktif yang menghasilkan panas. Menariknya, meskipun batuan benua itu mengandung lebih banyak unsur radioaktif, aliran panas di dasar laut rata-rata itu sama besarnya dengan yang ada di daratan. Nah, hal ini itu terjadi karena adanya sirkulasi mantel panas di bawah kerak samudra, terutama di daerah mid-oceanic ridge tadi, tempat batuan muda terbentuk dan magma itu menerobos naik ke permukaan. Seperti yang ada di gambar ini. Gambar 2.25. Baik, mungkin sekian presentasi saya untuk chapter 1 hingga chapter 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.